Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana inna 'ala siyam wal qiyam wal tilawatil Qur'an wa hilal 'alaina bil amni wal iman wassalatu wassalamu ala asrafil khairil anam. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا وإن خير الزاد التقوى وقال أيضا ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم وصدق الله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun wal muharramat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata pantas yang perlu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain mengucap alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah. Sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih limpahkan rahmatnya, kemuliaannya, kebahagiaannya, dan insyaallah kita semangat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kerabatnya, dan insyaallah kepada kita semua pengikutnya yang senantiasa bertawassul berselawat kepada Rasulullah. Insyaallah telah di yaumil qiyamah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tadi jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun bahkan telah kita lalui. Itu membuktikan bahwasannya umur kita makin berkurang. Bahwasanya kita ngontrak di dunia ini makin berkurang waktunya. Maka dari itu singkat memberikan dosa ini padat, mungkin bisa bermanfaat bagi jemaah sekalian. Mari di sisa umur kita ini kita isi dengan ibadah-ibadah yang selalu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, di mana di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal sunnah nilai pahalanya seperti fardu. Nilai ibadah fardu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, mari sisa umur kita ini kita bawa untuk mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Cukupkah bekal amal ibadah kita ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala harus membawa bekal yang semaksimal mungkin agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita merasakan azab neraka, terlebih manusia merasakan azabnya kubur. Bapak Ibu sekalian, mau selamat dari azab kubur? Mau nikmat di dalam kubur? Mau enak di dalam kubur? Jauh lebih nikmat daripada hidup dunia. Mau? Ada. Sebenarnya di kata kubur sebenarnya kubur itu memanggil kita satu hari 5 kali. Ada yang menyebutkan dalam hadis sab'a maratin, khamsa maratin. Ada yang menyebutkan 7 kali, ada yang menyebutkan 5 kali. Cuma panggil alam kubur itu tidak sampai telinga kita, Bapak Ibu. Coba kalau alam kubur itu manggil kita sampai telinga kita mendengar, aku bangga, Bapak Ibu. Alam kubur tiap hari manggil kita 5 kali, bahkan 7 kali. Untung telinga kita kagak dengar. Coba kalau dengar, Masyaallah. wah, ibu bisa ninggalin dari tuh doa mulu, belajar mulu, sama bapak-bapaknya pikir terus. Alhamdulillah kita tidak dengar. Makanya ini bekal buat jemaah sekalian. 5 hal yang berkaitan dengan amal soleh yang nanti akan ada di dalam alam kubur. Kata alam kubur yang pertama adalah
ini di mana hidup di dalam kesendirian di dalam kubur. Kata alam kubur, wahai calon penghuniku semua, dan ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang muda bakal jadi calon. Kata alam kubur, ingat di dalam kubur itu adalah aku dalam kesendirian. Maka kata kubur, fajalaka kamu bisa, maka bawalah teman kamu dari dunia. Apa itu temannya aku? Temannya dari dunia adalah yang pertama biqiraatil Quran. Seringlah kita baca Al-Quran, walaupun satu ayat, dua ayat, habis sholat fardu setiap saat baca. Manfaatnya sangat luar biasa. Buat apa? Buat nemenin kita nanti di alam kubur. Mungkin hidup di dunia bisa rame-rame, tapi gak ada orang mau hidup rame-rame. Bahkan suami yang kata hidup semati dengan istrinya meninggal gak mau dia kuburin, mau ikut. Bahkan dia malah ingin nikah lagi. Itu bang. Itu yang pertama, kata alam kubur. Kemudian yang kedua, kata alam kubur, ana baitu zulma. Aku ini di mana di dalam kubur itu gelap gulita tanpa ada cahaya. Depan gelap, belakang gelap, atas gelap, samping gelap, semua gelap tanpa ada cahaya. Kata alam kubur, fanawiruni, maka bawalah cahaya kamu dari dunia. Apa cahayanya? Bukan senter, bukan lampu, bukan petromat dan lain sebagainya. Wanawiruni binantunya biyaumil lain. Kata alam kubur, kalau nanti di dalam kuburnya pengen terang benderang, seringlah bangun malam untuk qiyamul lail. Ustaz, saya sering bangun malam tapi ke toilet, buang air kecil. Itu mah beda. Bangun malam berqiyamul lail, sholat tahajud, memohon kepada Allah dan sholat yang lainnya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata alam kubur, ana baitul turab. Aku ini di dalam kubur penuh dengan tanah. Depan tanah, belakang tanah, atas tanah, samping tanah, semua tanah. Maka kata alam kubur, fahmilul firas, bawalah tempat tidur kamu dari dunia. Bukan kasur kita bawa, bantal kita, bukan. Apa? Fahmilul firas bi amalin soleh. Maka hiasilah diri kita ini dengan banyak amal soleh bagi. Jangan pelit jadi orang. Banyakin sedekah, banyakin amal soleh, banyakin amal-amal yang membawa kita nanti untuk bekal di alam kubur, biar supaya nanti amal soleh itu jadi kasur kita, Bu. Di dalam kubur kita nanti bisa tidur. Spring bednya luar biasa, lebih mulia daripada spring bed yang ada di dunia. Bagusan mana spring bed buatan Allah dengan spring bed buatan manusia? Jauh lebih nikmat dari buatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, fahmilul firas, hiasi diri kita ini dengan amal soleh. Perbuatan yang baik, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh kemuliaan. Mari kita berbanyak-banyakin dengan amal soleh sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian keempat, kata alam kubur, ana baitul afaqi. Aku ini di dalamnya, di dalam kubur itu penuh dengan binatang buas. Bapak Ibu, di dalam kubur itu binatang buas ada semua, bermacam-macam binatang buas. Fahmilul teriak, kata ahli kubur, makanya bawalah penawar. Apa itu penawarnya? Untuk menghindari agar supaya kita tidak kena gigitan, sengatan dan racun dari binatang buas alam kubur. Fahmilul teriak di Bismillahirrahmanirrahim. Maka biasakan kalau kita mau pergi dengan baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau berbuat apapun yang bernilai ibadah, bacalah bismillah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita, walikulli amalin la tad'u bismillahirrahmanirrahim wa huwa akbar.
Segala sesuatu amal yang tidak diawali dengan bismillah tidak ada nilai ibadahnya. Masalah sepele tapi luar biasa nanti manfaatnya dalam kubur. Coba Bapak Ibu sekalian baca bismillah kan gampang banget, tapi sungguh besar manfaatnya nanti dalam kubur. Kita bisa terhindar dari sengatan binatang buas yang ada di alam kubur. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir kata dalam kubur, aina baitus soal mungkar wa nakir. Aku ini jelas dalam kubur adalah tempat di mana nanti kamu akan ditanya oleh mungkar wa nakir. Bagaimana caranya agar kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, kita bisa lurus, kita tidak disisa oleh mungkar dan nakir? Biasakan biqouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli yaumin sebanyak 100 kali. Jadi kita baca kalimat la ilaha illallah setiap hari, usahakan 100 kali, boleh lebih, justru lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Insya Allah kita akan selamat dan kita akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan terang benderang bagaikan bulan purnama. Ibu, coba kita lihat ada bulan purnama di mana bentuknya. Kita sama nggak sih sama bulannya apa terangnya? Kalau sama bulannya, kalau muka kita bulat sama kayak bulan purnama, kurang bagus. Berarti kita insya Allah dipersamakan dengan bulan purnama terangnya. Jadi nanti insya Allah kita dibangkitkan dari alam kubur, wajah kita terang benderang, penuh dengan cahaya, penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Maka dari itu hadirin jamaah sekalian, sholat tarawih, mari kita sama-sama meningkatkan iman kita, ibadah kita, amal sholat kita untuk berbekal menuju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selamat dari azab kubur dan insya Allah kita dibangkitkan oleh Allah dari azab kubur, dari alam kubur. Mudah-mudahan wajah kita berseri, berterang benderang seperti bulan purnama. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pantun jamaah sekalian, kura-kura merangkak di atas tanah, merangkaknya sampai belakang rumah. Ini ceramah membawa iman, lentera nanti di alam gajah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.